Hai semua, gue Wasa. TCL tuh emang nggak pernah ngerem ya soal TV-TV terbarunya. Kali ini gue kedatangan nih tipe yang 4K QLED-nya, yaitu Google TV TCL Q6 atau Q6. Ya, QLED, bukan UHD 4K standar biasa. Sekedar info dulu nih. TV QLED itu dalam kasta level bisa dibilang dia tuh ada di urutan atas dari UHD 4K pada umumnya. Resolusinya emang sama, cuma dengan tambahan teknologi yang namanya quantum dot yang bikin TV QLED ini tuh jadi lebih terang dibandingin UHD 4K pada umumnya. Jadi punya gradasi warna yang lebih luas, mata juga lebih enak melihatnya. Yang nyampe ke tempat gue ini ukurannya yang paling laku dibeli se-Indonesia Raya, yaitu 43 inch. TCL Q6 ini tuh datang dengan kelengkapan standar kayak kaki-kakinya yang punya material plastik dan untuk masangnya masih pakai baut. Kabel RCA, kabel colokan ke listriknya, dan remote-nya yang udah include baterai. Ngelihat fisik TV-nya tipis kayak biasa ya, ukuran 43 inch rata-rata emang kayak gini. Yang gue suka sama TV-nya TCL itu dari dulu tuh ada frame tambahan besinya lagi loh di sekelilingnya. Jadi kalau misalkan TV-nya dipindahin dan amit-amit kepentok, pinggirannya tuh nggak langsung kena si layarnya. Bagian frame sama bezelnya tipis semuanya, kecuali di bagian bawah ada tonjolan di bawah logo TCL-nya ini. Dan semacam receiver Google Home gitu loh buat nerima perintah suara. Ada dua tombol di paling bawahnya, yang satu ini sebagai pengoperasian Google Voice-nya mau di on atau di off. Satu lagi bisa sebagai tombol buat fungsiin TV-nya, kali aja lupa naruh remote-nya ada di mana. Yes, Google TV TCL Q6 ini kalau mau voice comment nggak mesti ngomong ke remote-nya. Langsung aja ngomong ke TV-nya seperti biasa ya. Komennya kan ya begini. Nantinya bakalan keluar 4 titik. Oke Google, buka Disney Plus Hotstar. Membuka Disney Plus Hotstar. Oke Google, buka Prime Video. Membuka Prime Video. Sejatinya kita bisa ngomong pakai berbagai bahasa. Pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Inggris bisa, pakai bahasa yang lain juga bisa. Tinggal dipilih aja dari sistem TV-nya tuh kita dari awal itu mau pakai bahasa apa. Beralih ke bagian belakangnya, untuk fisiknya dulu ada yang materialnya metal dan ada bagian juga yang sekotak ini materialnya plastik. Terus ada 4 lubang juga kalau mau dipasangin wall mount ataupun VESA mount. Colokan buat listriknya ada di sebelah kiri, di seberangnya ada banyak port nih. USB 3.0, LAN, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, antena, AV in, jack 3,5 mm, dan digital audio out atau kabel optikal buat soundbar biasanya. Buat spek layarnya sendiri, resolusinya ini 4K 3840 x 2160 pixel dengan rasionya 16:9, refresh rate-nya 60 Hz, support Dolby Vision dan juga HDR10+. Dari sisi soundnya ini pakai 2 speaker masing-masing 10 watt ada di bagian bawah TV-nya. Dan kayak biasa, suara speakernya dari keluaran TV TCL ini bagus bener. Apalagi kalau dibandingin sama merek-merek TV keluaran brand handphone China. TCL paling oke suaranya menurut kuping kaleng gua. Dari sisi fitur soundnya, TV ini juga support Dolby Atmos dan DTS Virtual X. Terus buat displaynya ada juga MEMC. Ini tuh kayak semacam motion blur gitu, jadi gerakan visualnya kelihatan lebih smooth, halus gitu ya. Ala-ala FPS-nya ditinggiin gitu. Enak kalau misalkan kita lagi nonton film. Sedangkan buat preset gambarnya ada mulai dari dynamic sampai game. Jadi jangankan buat nonton film aja ya, untuk main PS5 di TV ini juga menurut gua enak. Soalnya ada aspek penting nih buat kita yang demen main game di TV. Sebisa mungkin teman-teman tuh kalau nyari TV yang buat main gamenya itu cari yang HDMI versinya tuh udah 2.1.
dimana punya tingkat kecepatan kecepatan data ya maksudnya, bisa ngasilin 48 GB per second. Kalau dibandingin yang versi 2.0 sebelumnya itu cuma 18 GB per second. Gapnya jauh. Nah terus layarnya juga ditambah ada fitur TUF Low Blue Light yang bikin aman mata gitu kalau misalkan kita ngelihat TV-nya tuh lama-lama. Panel layarnya juga ini tidak glossy kayak matte gitu, jadi bagus, nggak mantul-mantul banget. Terus buat nampilin warna hitamnya juga menurut mata gue sih bagus bener gitu ya. Soalnya ya alhamdulillah gue punya mata nggak rewel banget juga buat nikmatin konten di TV. Apalagi ada fitur noise reduction juga. Cuma ya kalau ini gue atur auto aja biar ya udah sih ngeliatnya fine-fine aja juga kok. Nah terus buat aplikasi streamingnya kayak yang udah-udah kalau di Google TV itu semuanya ada biasanya yang kita nonton atau operasin lewat handphone. Kalaupun nggak ada coba aja di search sama download di Play Store yang ada di bawaan. Kesimpulan gue tuh begini aja simpelnya. TV ini tuh bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang mau punya Google TV 4K QLED lagi ya, dengan segala fitur terkini tapi dengan harga yang terjangkau. TCL ngebandrol harga ini, TV ini tipenya ya, mulai dari 4 jutaan kecil. Belum termasuk diskon yang biasanya itu suka ada pas lagi launching. Ingat, ini TV QLED. Harganya setara kayak USD 4K standar pada umumnya. Oke, jadi ya silakan aja cek di deskripsi di bawah, nanti link pembeliannya gue taruh di situ. Terus jangan lupa juga garansi yang dikasih sama TCL ini panjang, 3 tahun guys. Oke, dah sih ya, paling segini aja cerita-cerita gue mengenai TV TCL yang terbaru ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.